jumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Fast and Furious yang ketiga. Film ini berjudul The Fast and the Furious Tokyo Drift yang rilis pada tahun 2006 yang lalu dan memiliki skor 6,0 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Justin Lin ini menceritakan tentang seorang remaja yang menjadi pesaing utama dalam dunia balap drift setelah pindah bersama ayahnya di Tokyo untuk menghindari hukuman penjara di Amerika. Film keren ini dibintangi oleh Lucas Black, Sung Kang, Brian T, Natalie Kiley, dan kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Fast and the Furious Tokyo Drift. Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Cindy sedang memuji mobil seorang pria yang bernama Sean Boswell. Pacar Cindy yang bernama Clay pun tidak suka dengan Sean karena dia menganggap Sean mendekati pacarnya. Clay mengejek mobil Sean, namun Sean mampu mengejek balik Clay. Clay pun tidak terima dengan perkataan Sean. Ketika Sean hendak pulang, Clay melempar kaca belakang mobil Sean dengan bola bisbolnya. Sean pun keluar dari mobilnya dan sepertinya ingin menghajar Clay dengan kunci pas yang ia bawa. Cindy kemudian muncul dan mengompori keduanya. Ia berkata lebih baik masalah ini diselesaikan dengan balapan, dan bagi siapa yang menang akan mendapatkan dirinya. Teman-teman Clay pun membuka gerbang kafling yang sedang dibangun sebagai tempat untuk balapan. Dan setelah semuanya sudah siap, balapan pun dimulai. Karena tertinggal dari Clay, Sean pun mencari akal dengan mencari jalan yang lain. Melihat jalan yang dia lewati ternyata buntu, Sean pun banting setir menabrak rumah yang sedang dibangun. Di tengah balapan, Sean sempat menggoda Cindy. Clay yang tidak terima lalu menabrak-nabrakan mobilnya ke arah mobil Sean berharap bisa memenangkan perlombaan. Akibat kelakuannya itu, mobil Clay dan mobil Sean pun akhirnya mengalami kecelakaan. Berpindah ke kantor polisi, Sean, Cindy, dan Clay pun akhirnya ditangkap. Polisi itu lalu berkata kalau Cindy dan Clay akan dibebaskan karena orang tua mereka sangat berpengaruh di daerah tersebut. Sedangkan Sean 100% dijamin akan masuk penjara. Ibu Sean yang bernama Nyonya Boswell lalu datang ke kantor polisi melihat keadaan anaknya. Ternyata sebelumnya Sean sudah sering kali melakukan pelanggaran hukum karena sering ugal-ugalan. Sean dan ibunya juga sering kali pindah kota akibat ulahnya Sean. Setelah bernegosiasi dengan pihak kepolisian, ibunya Sean memutuskan untuk mengirim Sean ke Tokyo dan akan tinggal bersama ayahnya agar terbebas dari hukum di Amerika. Sesampainya di Tokyo, Jepang, Sean pergi menuju rumah ayahnya. Sesampainya di rumah ayahnya, Sean memencet bel dan ayahnya pun membuka pintu. Ayahnya Sean yang bernama Tuan Boswell pun menyuruh anaknya untuk menunggu sebentar di luar, karena sebenarnya dia baru saja melakukan mantap-mantap dengan seorang perempuan kupu-kupu malam. Setelah si kupu-kupu malam pergi, Tuan Boswell pun mengajak Sean masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, Tuan Boswell berkata telah berjanji kepada ibunya Sean akan menjaga Sean. Jadi dia berharap Sean dapat mengikuti aturan yang telah dia buat, yaitu setelah pulang sekolah, Sean harus segera pulang ke rumah dan jangan mendekat yang namanya dunia mobil agar selama di Tokyo kehidupannya baik-baik saja. Tuan Boswell pun menunjukkan kamar tidur anaknya. Pagi harinya, Sean mendapati seragam sekolah di sampingnya. Dia pun pergi mencari sekolahnya tersebut. Setelah sampai, Sean bergegas menuju ruangan kelas. Ketika hendak masuk kelas, Sean melihat seorang wanita bernama Nila. Dia lalu menemui guru yang sedang mengajar dan berkata kalau dia murid baru. Guru itu pun mempersilahkan Sean untuk duduk. Ketika sedang asik makan di kantin, seorang murid yang bernama Twinkie datang menghampiri Sean. Twinkie menawarkan barang dagangannya kepada Sean. Namun Sean tidak tertarik, sampai ia melihat setir Sparko milik Twinkie. Namun Twinkie tidak menjual setir itu. Sean lalu menyuruh Twinkie untuk menunjukkan seperti apa mobilnya. Setelah Twinkie menunjukkan mobil Sparko hijau miliknya, dia lalu mengajak Sean pergi menuju tempat parkir. Di dalamnya ternyata banyak sekali wanita-wanita cantik serta mobil-mobil keren lainnya. Sean pun sangat menyukai tempat tersebut. Sean kembali melihat Nila yang baru datang. Dia lalu menghampiri Nila dan mengajaknya mengobrol. Pacar Nila yang bernama Takashi pun tidak suka melihat kedekatan Sean dengan Nila. Takashi pun datang menghampiri Sean dan mengejeknya dengan sebutan gaijin yang berarti orang asing. Sean pun tidak terima dengan perlakuan Takashi karena dia hanya sebatas mengobrol dengan Nila. Twinkie lalu berkata kepada Sean kalau Takashi ini adalah Yakuza. Tetapi Sean tidak peduli. Dia lalu menantang Takashi untuk balapan meskipun dia sendiri tidak mempunyai mobil.
Beruntung seorang pria yang bernama Han yang dari tadi kerjaannya makan mulu mau meminjamkan mobilnya kepada Sean. Ketika sedang menuju arena balapan, Twinkie menjelaskan kalau Takashi ini mempunyai julukan yang bernama DK, yang memiliki arti Drift King atau rajanya drift. Sean pun terkejut karena sebelumnya dia belum pernah menyetir drift. Twinkie pun memberikan pelajaran singkat mengenai cara menyetir drift kepada Sean. Dan setelah semuanya siap, balapan pun dimulai. Di awal balapan, Sean berhasil memimpin. Namun setelah melihat tikungan tajam, dia pun tidak mampu mengendalikan mobilnya dan menubruk pembatas jalan. Sean pun berusaha kembali mengejar Takashi dengan keahlian menyetir driftnya yang sangat buruk. Dan sudah jelas sekali kalau balapan kali ini akan dimenangkan oleh Takashi. Sean pun akhirnya tiba juga di garis finish dengan membawa mobil Han yang sudah hancur berantakan. Han berkata jangan meninggalkan kota ini kepada Sean. Malam harinya, Sean pun pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya langsung memarahinya karena mengetahui kalau Sean ternyata balapan lagi. Tuan Boswell lalu kembali memperingati Sean dengan keras kalau ingin tetap tinggal bersamanya, Sean harus mengikuti aturannya. Sean yang tidak punya pilihan hanya bisa mengiyakan perkataan ayahnya. Esok harinya, Sean kembali pergi ke sekolah. Setelah kelas berakhir, Han sudah berada di depan sekolah menjemput Sean. Han kemudian membawa Sean ke sebuah tempat pemandian air panas dan menyuruh Sean untuk mengambil uang kepada salah satu orang yang memiliki tato cakar yang berada di dalam pemandian air panas tersebut. Ternyata orang yang dimaksud Han badannya sangatlah besar. Sean pun akhirnya dilempar dari tempat tersebut. Beruntung orang besar tersebut mau memberikan hutangnya kepada Han. Di tengah perjalanan, Han berkata kalau sekarang Sean harus bekerja padanya untuk melunasi mobilnya yang telah Sean rusak. Sean pun setuju dan meminta Han agar mengajarinya bagaimana caranya ngedrift. Han kemudian membawa Sean ke markas Takashi. Han pun memberikan uang yang telah ia ambil dari pria besar sebelumnya kepada Takashi. Tangan kanan Takashi yang bernama Morimoto pun menantang Sean untuk balapan. Han pun setuju dengan balapan tersebut dan akan bertaruh dengan mobil Skyline 72 miliknya. Takashi juga setuju. Dia juga akan mempertaruhkan mobil Corolla 86 miliknya. Han lalu menyuruh Sean untuk keluar karena ada bisnis yang akan mereka bahas dengan Takashi. Di luar, Sean menghubungi ayahnya untuk meminta izin karena akan terlambat pulang. Beberapa saat kemudian, Sean kembali lagi melihat Nila. Dia pun sok-sokan menebak-nebak tentang kehidupan Nila. Setelah keluar, Han menyarankan Sean untuk jangan terlalu dekat dengan Nila. Di dalam mobil, Han menjelaskan kalau sebenarnya Takashi bukanlah Yakuza. Yang Yakuza itu sebenarnya adalah pamannya. Dia membutuhkan Takashi agar pamannya tidak mengganggu Han. Jadi intinya, Han akan mengambil uang kepada orang-orang yang berhutang kepada pamannya Takashi dan menyetornya kepada Takashi. Yang selanjutnya, uang tersebut akan diberikan kepada pamannya dan Han akan mendapat keamanan dari kesepakatan tersebut. Han juga menjelaskan kalau dia belum pernah balapan dengan Takashi. Bukan karena Takashi yang terlalu jago, tapi Han hanya mau balapan untuk hal yang penting saja. Bukan hanya untuk anggar jago saja. Dia juga mau memberikan mobilnya dipakai Sean untuk balapan karena Han melihat hanya Sean satu-satunya orang yang tidak takut pada Takashi. Han kemudian membawa Sean ke tempatnya. Di sana Sean juga bertemu dengan Twinkie. Sean sangat suka dengan tempat Han karena di sana banyak sekali mobil-mobil keren. Han dan Sean sekarang telah menjadi sahabat. Han lalu memberikan Sean mobil Mitsubishi Lancer Evo merahnya karena tidak ingin sahabatnya itu mengendarai mobil butut. Esok harinya, Sean pun belajar bagaimana teknik ngedrift yang baik dan benar yang dilatih langsung oleh Han. Ketika hendak pergi ke sekolah, Sean melihat ayahnya sedang memperbaiki mobil Ford Mustang Fastback keluaran tahun 1967 yang ia dapatkan dari camp militer. Setibanya di sekolah, salah satu siswa mengatakan kepada Sean kalau Twinkie sedang dihajar oleh Morimoto. Diketahui kalau Twinkie menjual barang rusak kepada Morimoto. Sean pun melerai keduanya dan memberikan handphonenya kepada Morimoto sebagai ganti rugi. Namun anehnya, Twinkie tidak suka dengan tindakan Sean tersebut. Nila kemudian mengatakan kalau di Jepang tidaklah mudah berbuat baik. Sean akhirnya meminta maaf kepada Nila soal tingkahnya yang terlalu mencampuri kehidupan Nila sebelumnya. Malam harinya, Sean masih penasaran mengapa Han mau memberikan mobilnya untuk dia pakai balapan. Han menjelaskan kalau itu semua bukan urusan uang. Han hanya menginginkan kepercayaan dan karakter yang tepat dari orang di sekitarnya. Jadi dia rela mobilnya dipakai oleh Sean untuk mengetahui bagaimana karakter Sean sebenarnya meskipun dia tahu mobilnya akan rusak. Han juga memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang berada di bawah. Mereka semua membiarkan dirinya sendiri dihantui ketakutan akibat mematuhi suatu peraturan. Han menjelaskan kalau hidup itu sederhana. Kita tinggal membuat sebuah pilihan dan jangan melihat ke belakang. Sean masih penasaran untuk apa Han balapan.
Han lalu pergi membawa Sean dan unjuk kebolehan di depan cewek yang berada di dalam mobil Skyline. Cewek itu pun memberikan kontaknya kepada Han. Jadi itu adalah tujuan Han balapan. Esok harinya, Han membawa Sean ke sebuah pegunungan dan mengajarinya bagaimana teknik menyetir drift. Sean pun berusaha keras untuk menguasai teknik ngedrift sambil sesekali membantu temannya Twinkie menjual barang dagangannya. Dan setelah melewati latihan yang cukup keras, Sean pun akhirnya mampu menguasai teknik ngedrift dengan baik. Malam harinya, Tuan Boswell mengecek kamar Sean dan memastikan apakah anaknya ada di sana, dan dia pun tidak menemukan Sean di sana. Berpindah ke tempat Han, dia melihat Sean yang datang ke sana akibat telah diusir oleh ayahnya. Han pun menyuruh Twinkie mencarikan tempat tidur untuk Sean. Pagi harinya, Han dan Sean latihan ngedrift bersama. Scene kemudian tiba-tiba langsung berubah menjadi perlombaan balapan antara Sean dan Morimoto yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dengan kemampuan skill ngedrift yang sekarang ia miliki, Sean pun berhasil memenangkan perlombaan. Morimoto sangat kecewa atas kekalahannya tersebut. Takashi akhirnya harus merelakan mobil Corolla 86-nya kepada Han. Ketika pelajaran sedang berlangsung, Sean mengirim pesan kepada Nila dan mengajaknya jalan. Nila kemudian menceritakan kehidupannya, di mana ibunya meninggal ketika dia masih berusia 10 tahun. Ibunya datang ke Jepang dari Australia setelah tamat SMU. Hanya itu yang Nila ketahui tentang ibunya. Dan setelah itu, Nila pun dirawat oleh neneknya Takashi. Sean juga menceritakan tentang kehidupannya yang telah berpindah-pindah akibat ulah nakal yang dia lakukan. Setelah acara makan-makan selesai, Nila pergi mengajak Sean ngedrift di sebuah pegunungan bersama kawan-kawannya. Nila menceritakan kalau tempat itu adalah tempat favoritnya sewaktu kecil dulu biarpun dia belum mengetahui bagaimana teknik ngedrift. Esok harinya, tiba-tiba rombongan Takashi datang ke tempat Han dan tanpa basa-basi langsung menghajar Sean. Takashi memperingati Sean untuk menjauhi pacarnya Nila. Han pun berkata kalau Sean tidak hanya bermain api, bahkan membasahi korek apinya dengan bensin. Di sekolah, Nila melihat wajah Sean yang telah bonyok dan itu pasti ulah pacarnya. Nila kemudian pergi menemui Takashi dan memutuskan hubungan dengannya. Takashi yang tidak terima lalu melakukan hal fatal. Dia berkata kalau ibunya Nila adalah pelacur terbaik di Kabukicho, dan seandainya neneknya tidak merawat Nila, mungkin saja nasib Nila akan seperti ibunya. Nila pun marah dan menampar Takashi. Nila akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Sean di tempat Han. Berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan dengan paman Takashi, yaitu seorang Yakuza yang bernama Kamata datang menemui Takashi di markasnya. Kamata telah mengecek buku keuangan dan menjelaskan kalau rekan partner Takashi yang tidak lain sendiri adalah Han telah korupsi dan mencuri uang mereka. Takashi menjawab kalau itu pun benar, pasti uang yang dicuri tidaklah banyak. Kamata lalu mengatakan sebuah pepatah, yaitu akibat kurang satu paku, tapal kuda terlepas. Karena kurang satu tapal kuda, kudanya berkurang satu. Karena kurang satu kuda untuk ditunggangi, pesannya tidak disampaikan. Karena satu pesan yang tidak terkirim, maka bisa menjadi kalah perang. Jadi intinya adalah jangan terlalu anggap remeh terhadap hal kecil. Takashi dan para anak buahnya pun datang menemui Han. Dia memukul Han dan terlihat sangat marah kepada Han karena telah mengkorupsikan uangnya. Ketika Takashi menodongkan senjata ke arah Han, Twinkie pergi ke belakang untuk menutup pagar. Han dan yang lainnya pun menggunakan kesempatan itu segera kabur dari sana. Dan adegan kejar-kejaran mobil seperti di film Fast and Furious sebelumnya pun terjadi. Morimoto berusaha mencelakai mobil Sean, namun akhirnya mobilnya sendiri yang menabrak kendaraan lain. Morimoto pun tewas. Kejar-kejaran masih saja tetap berlanjut. Han melihat mobil Sean yang sedang disenggol-senggol oleh Takashi. Han pun mengerem mobilnya dan mempersilahkan Sean untuk pergi duluan. Setelah proses kejar-kejaran yang cukup panjang, mobil Sean pun ditabrak kendaraan lain dan harus berhenti di pinggir jalan. Kembali ke tempat Han, dia berhasil lolos dari kejaran Takashi. Namun karena tidak konsentrasi, mobilnya pun ditabrak oleh kendaraan lain sampai berguling-guling. Sean yang melihatnya pun buru-buru menghampiri Han, namun terlambat. Mobil Han keburu meledak dan dipastikan Han tewas dalam kejadian tersebut. Sean kemudian pergi membawa Nila ke rumah ayahnya. Tiba-tiba Takashi datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Sean. Beruntung ayahnya Sean langsung datang dan menodongkan senjatanya ke arah Takashi. Nila yang tidak ingin hal yang lain terjadi akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Takashi. Akibat kejadian tadi,
Tuan Boswell berniat akan segera memulangkan Sean ke ibunya. Sean pun menjelaskan kepada ayahnya kalau kali ini ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu, karena ia tidak bisa terus-terusan melarikan diri. Tuan Boswell pun akhirnya menuruti kemauan anaknya. Twinkie kemudian datang menemui Sean dan mengajaknya pergi dari kota tersebut karena selain bermasalah dengan Takashi, Sean juga bermasalah dengan pihak Yakuza. Namun Sean tidak mau meninggalkan kota itu. Dia berniat akan bicara dengan Kamata untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Sebelum pergi, Twinkie memberikan uang Han yang disimpan kepada Sean sebagai jaga-jaga. Setelah melalui proses yang cukup menakutkan, akhirnya Sean berhasil menemui Kamata. Sean kemudian memberikan sejumlah uang untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh sahabatnya Han. Sean juga sekalian meminta maaf atas kelakuannya dan Takashi yang telah saling mempermalukan diri sendiri. Sean lalu mengusulkan jalan damai, di mana dia akan melakukan balapan dengan Takashi, dan bagi siapa yang kalah, dia harus meninggalkan kota. Kamata pun setuju dengan usulan Sean. Esok harinya mereka pergi ke bengkel Han dan mereka pun kebingungan karena semua mobil-mobil di sana telah disita oleh pihak kepolisian. Padahal balapan sebentar lagi akan dimulai. Salah satu dari mereka lalu datang dan menunjukkan mobil Han yang telah dirusak oleh Sean sewaktu balapan melawan Takashi. Mereka mengecek mobil tersebut dan melihat mesinnya masih sangat bagus. Sean kemudian meminta izin kepada ayahnya untuk memakai mobilnya. Setelah mendapat izin, Sean dan yang lainnya membawa mobil tersebut ke bengkel dan memindahkan mesin mobil Han ke mobil ayahnya. Sean juga melakukan test drive untuk menguji mobil tersebut, dan hasilnya sangat memuaskan. Twinkie pun mengkhawatirkan balapan kali ini. Dia berkata Takashi memilih lokasi balapan ini karena hanya masih Takashi yang berhasil melewatinya. Mobil Ford Mustang Fastback milik ayahnya Sean pun kini telah siap diperbaiki. Malam harinya, Kamata, Nila, dan geng Yakuza yang lainnya datang melihat balapan yang akan segera dilakukan. Dan setelah semuanya sudah siap, balapan pun dimulai. Di awal balapan, Takashi berhasil memimpin. Ketika melewati tikungan, Takashi melakukan kesalahan sehingga Sean dapat mendahuluinya. Takashi pun kembali tancap gas dan berhasil kembali mendahului Sean. Sean juga tidak mau kalah. Dia mengerahkan semua kemampuannya dan akhirnya berhasil menyalip mobil Takashi untuk kedua kalinya. Takashi pun emosi dan menyenggol-nyenggol mobil Sean agar terjatuh ke jurang. Bukannya mobil Sean yang terjatuh, malah mobil Takashi yang terjatuh akibat ulahnya tersebut. Dan akhirnya balapan pun dimenangkan oleh Sean. Kamata kemudian menghampiri Sean dan berkata kalau kini Sean dan Nila telah bebas. Sekarang Sean telah menjadi Raja Drift menggantikan Takashi. Twinkie lalu menghampiri Sean dan berkata kalau ada seseorang yang ingin balapan dengan Drift King yang baru. Awalnya Sean menolak, namun karena seseorang tersebut adalah sahabatnya Han, Sean pun akhirnya setuju. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Dominic Toretto yang sedang mengendarai mobil Amerika yang ia menangkan dari Han beberapa tahun yang lalu. Film pun diakhiri dengan balapan antara Sean dan Toretto. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Fast and the Furious Tokyo Drift ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.